Shalom, Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan renungan yang diambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian jauh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita semakin mendekati perayaan Paskah. Dan perjalanan kita menuju salib membawa kita kepada perenungan yang semakin dalam tentang arti kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 12 ayat 24, Yesus mengajarkan sebuah prinsip ilahi yang sangat mendalam, yaitu untuk menghasilkan kehidupan, harus ada kematian terlebih dahulu. Seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah, demikian pula kehidupan kita di dalam Kristus. Baru akan berbuah ketika kita bersedia mati terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu, keselamatan kita bukanlah hasil dari usaha kita, melainkan dari anugerah Allah semata. Namun anugerah ini juga mengubah seluruh kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Dan perubahan ini tidak terjadi tanpa pengorbanan. Kita dipanggil untuk mati terhadap dosa, terhadap ego kita, terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah bagian dari proses pengudusan, di mana Roh Kudus membentuk kita agar semakin serupa dengan Kristus. Namun kematian yang Yesus maksudkan di sini bukanlah kehilangan, melainkan jalan menuju kehidupan yang sejati. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memiliki lebih banyak, mencapai lebih banyak, dan mengendalikan hidup kita sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan kebalikannya. Kebahagiaan sejati ditemukan di dalam penyerahan diri kita kepadanya. Saat kita rela melepaskan apa yang dunia anggap berharga, kita justru menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu persekutuan yang mendalam dengan Kristus dan buah kehidupan yang kekal. Biji gandum yang mati tidak akan sia-sia, melainkan akan menghasilkan banyak buah. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mati terhadap diri sendiri, Tuhan akan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Dia akan menjadikan kita alatnya untuk memberitakan Injil, mengasihi sesama, dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Inilah panggilan sejati dari kehidupan Kristen. Bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Masa Prapaskah ini sekali lagi adalah waktu yang tepat untuk kita bertanya, apa yang masih saya genggam erat di dalam kehidupan saya? Adakah dosa, kebanggaan, atau ambisi yang belum saya serahkan kepada Kristus? Apakah saya benar-benar hidup bagi Tuhan atau masih hidup untuk kepentingan diri sendiri? Bapak Ibu, renungan ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membawa kita kepada anugerah yang lebih besar, bahwa di dalam kematian terhadap diri kita sendiri, kita menemukan hidup yang sejati di dalam Kristus. Ketika kita berjalan menuju salib, kita tidak berjalan dalam kesedihan tanpa harapan. Sebaliknya, kita berjalan dengan iman bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Jika kita bersedia mati terhadap diri kita sendiri, Tuhan akan membangkitkan kita di dalam hidup yang penuh dengan kasih karunia. Dan marilah kita terus melangkah dengan hati yang berserah dan dengan keyakinan bahwa jalan menuju salib adalah jalan menuju kehidupan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, dan Engkau telah memanggil kami untuk menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk tidak takut ya Tuhan, melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Bentuklah kami agar kami semakin serupa dengan Engkau, dan jadikanlah hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ada banyak hal Tuhan yang mungkin saat ini masih kami genggam erat-erat. Tapi biarlah apa yang kami genggam bukan kehidupan kami sendiri, tapi kami mau menggenggam tangan Tuhan. Kami mau menggenggam kasih Tuhan. Biarlah kami dengan rela hati boleh melepaskan hal-hal dunia yang mengganggu kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang memegang tangan kami, tuntun kami sepanjang kehidupan kami untuk terus mendalami kasih Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.